Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 3, Rekayasa Perangkat Lunak dari ruang R004. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, yaitu Ibu Reni Aryani, Eskom MSc. Di sini kami akan melakukan tahapan perancangan, yaitu planning dalam SDLC sebuah sistem. Dalam proyek ini, dalam kelompok 3 ini terdiri dari beranggotakan Andriano dengan NIM F1E 121045, yang kedua yaitu Revi Rahman dengan NIM F1E 121121, yang ketiga itu Khairunisa Putri dengan NIM F1E 121170, yang keempat itu Diva Ayu Gitara Suara dengan NIM F1E 121115, dan yang terakhir yaitu Teresia Cecilia Saragi dengan NIM F1E 121163. Alur perencanaan sistem planning ini terdiri dari 4 bagian yang ingin kami sampaikan. Yang pertama itu bagian identifikasi tujuan dan ruang lingkup pengembangan. Yang kedua itu project plan. Yang ketiga pembentukan dan konsolidasi tim pengembang. Dan yang keempat teknologi platform selection dan technical architecture. Untuk bagian poin ke satu ini tentang identifikasi tujuan dan ruang lingkup pengembangan akan dibacakan ataupun disampaikan oleh Diva Ayu Gitara Suara. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, saya Diva Ayu Gitara Suara akan membacakan tentang identifikasi tujuan dan ruang lingkup pengembangan. Sebagaimana kita tahu, seiring berkembangnya teknologi informasi, semakin memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Informasi sangat dibutuhkan orang untuk menambah wawasan, memperbarui pengetahuan, dan sebagai bahan beropini serta digunakan untuk mengambil keputusan. Kemudahan akses informasi di internet menyebabkan hoaks dan ketidakjelasan informasi. Hidup manusia tidak pernah terlepas dari adanya informasi. Informasi adalah kumpulan data atau fakta yang telah diproses dan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa dipahami dan memberikan manfaat bagi penerimanya. Tanpa adanya informasi, maka suatu tujuan atau pengambilan keputusan tidak akan tercapai. Teknologi informasi sesungguhnya bagaikan dua mata pisau, dapat membawa positif dan negatif. Pada era globalisasi seperti sekarang, arus pergerakan informasi bergerak begitu cepat dikarenakan adanya teknologi informasi dan alat komunikasi yang menjadi katalis percepatan informasi. Suka tidak suka, masyarakat global harus siap mengikuti serta beradaptasi dengan adanya percepatan informasi. Jika masyarakat global khususnya mahasiswa tidak bisa mengikuti perkembangan yang ada, maka akan tertinggal informasi dan akan sulit untuk bertahan di persaingan dunia kerja. Kurangnya semangat mahasiswa dalam mencari informasi terkait kegiatan non-akademik seperti beasiswa, seminar, event, dan magang sangat disayangkan karena mereka akan kehilangan kesempatan untuk bersaing di dunia kerja nantinya. Badan Pusat Statistik mencatat tahun 2021, jumlah mahasiswa Indonesia sebanyak 8.956.184 dan akan naik setiap tahunnya. Ini akan menyebabkan persaingan dunia kerja yang sangat ketat. Maka dari itu, sangat disayangkan apabila mahasiswa tidak memaksimalkan potensi mereka. Seperti yang diketahui universitas saat ini, meluluskan sarjana dengan ijazah dan SKPI. SKPI sendiri adalah surat keterangan pendamping ijazah yang penting bagi mahasiswa untuk melanjutkan kinerjanya. Mahasiswa seringkali menggunakan waktunya untuk melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Salah satunya media sosial. Di media sosial, mereka dapat mengetahui sisi kehidupan orang lain, di mana itu tidak begitu bermanfaat dan hanya membuang waktu saja. Padahal, masih banyak kegiatan positif lainnya yang dapat diikuti mahasiswa yang lebih bermanfaat untuk mengembangkan diri dan kemampuannya. Contohnya, seminar, webinar, pelatihan, dan lainnya. Universitas saat ini juga turut andil dalam meningkatkan keaktifan mahasiswa, salah satunya dengan adanya SKPI. SKPI adalah surat keterangan pendamping ijazah yang berisi kompetensi lulusan mahasiswa seperti kemampuan kerja, prestasi, dan kelayakan kerja. Dengan adanya SKPI, maka stakeholder lebih mudah mengenal kualifikasi seseorang.
Untuk mendapatkan SKPI yang sempurna, maka mahasiswa harus aktif mengikuti berbagai kegiatan seperti seminar, webinar, pelatihan untuk meningkatkan soft skill maupun hard skill, perlombaan atau kejuaraan, dan magang. Untuk itu, kami menciptakan suatu platform di mana mahasiswa dapat mengetahui dan mengakses informasi terkait beasiswa, seminar, pelatihan, perlombaan, dan magang, sehingga mahasiswa dapat memaksimalkan potensi mereka. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Hairinisa. Baik, saya akan melanjutkan presentasi pada malam ini, yaitu dengan tujuan membuat inovasi RUMI atau Ruang Masa Informasi. Jadi tujuannya yang pertama itu adalah membantu mahasiswa untuk memaksimalkan potensi dan kemampuan mereka. Yang kedua, menjadikan mahasiswa aktif dalam kegiatan non-akademik, sehingga poin-poin di SKPI mereka itu terpenuhi. Yang ketiga, itu adalah sebagai wadah untuk mengembangkan pengetahuan mahasiswa, dan terakhir lebih efisien dalam menyampaikan informasi terkait seminar ataupun informasi himpunan dan kegiatan universitas lainnya. Adapun ruang lingkup pengembangan pada proyek kami yaitu yang pertama ada ruang lingkup pengembangan sumber daya manusia yaitu mahasiswa, lalu ada ruang lingkup pengembangan operasional yaitu himpunan atau komunitas ataupun universitas, dan yang terakhir adalah keuangan dan promosi Universitas Jambi atau Universitas se-Indonesia. Nah, tahap selanjutnya dari planning ini yaitu project plan. Yang pertama, analisa urgensi dan kesesuaian inovasi. Tujuan dari analisa ini adalah untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kami harapkan, serta untuk mengetahui apakah inovasi yang kami lakukan itu masih relevan untuk diterapkan di lingkungan kampus nantinya. Pada tahap analisa ini, kami melakukan proses wawancara kepada salah satu mahasiswa dan salah satu anggota himpunan. Setelah melakukan wawancara, kami mendapatkan hasil wawancara seperti berikut. Yang pertama, itu ketidakjelasan suatu informasi sering didapatkan sehingga membuat mahasiswa bingung dan ragu ketika ingin mengikuti aktivitas tertentu. Yang kedua, kurang update-nya dan masih minimnya informasi terkait beasiswa, seminar, perlombaan, dan magang. Lalu yang kedua, di project plan itu ada analisa kebutuhan operasional. Tujuan dari analisa ini yaitu memahami dan mempersiapkan apa saja kebutuhan dari sistem yang akan kami buat. Kemudian setelah melakukan observasi dan wawancara, kami melanjutkan ke tahap pembuatan sistem informasi berupa website, di mana sistem informasi pengolahan data dan informasi pada website secara online ini nantinya akan berguna bagi mahasiswa dan universitas. Analisa pengaplikasian kebutuhan. Dalam analisa ini kami mendeskripsikan apa saja atribut yang dibutuhkan dalam membangun sebuah website agar bisa diakses dengan mudah secara efektif dan efisien. Lalu yang ketiga, itu ada analisa pengaplikasian kebutuhan. Nah, dalam analisa ini kami mendeskripsikan apa saja atribut yang dibutuhkan dalam membangun sebuah website agar bisa diakses dengan mudah secara efektif dan efisien. Berikut, hal-hal yang kami persiapkan adalah detail project, metode pengembangan project, struktur alur project, mekanisme project. Nama project kami adalah Ruang Masa Informasi atau RUMI dengan logo seperti berikut. Selanjutnya, untuk metode pengembangan proyek, metodologi pengembangan perangkat lunak atau metodologi pengembangan sistem adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk menstrukturkan, merencanakan, dan mengendalikan proses pengembangan suatu sistem informasi. Adapun metode pengembangan yang akan dilakukan itu adalah metode waterfall. Metode ini adalah metode pengembangan perangkat lunak yang tradisional dan sistematis. Metode ini memiliki 5 tahapan proses. Di antaranya communication, di mana pelanggan atau pemilik proyek menyampaikan kebutuhan dan permasalahannya kepada pengembang, lalu bersama-sama mengumpulkan data yang diperlukan dan merumuskan fitur-fitur perangkat lunak. Yang kedua, itu ada planning atau proses perancangan. Ini dimulai dengan merumuskan estimasi kerja, kebutuhan sumber daya, serta perencanaan alur kerja. Berlanjut dengan tahap berikutnya yaitu perancangan struktur data, arsitektur, tampilan, dan algoritma perangkat lunak. Rancangan kemudian dicoba aplikasikan pada perangkat keras komputer dalam bentuk bahasa pemrograman. Construction juga mencakup tahapan uji coba pengoperasian perangkat lunak untuk mengetahui kelemahannya. Setelah berhasil dibuat,
perangkat lunak disebarluaskan untuk diimplementasikan pada perangkat pengguna secara umum. Temuan-temuan dari pengguna akan menjadi bahan bagi pengembang untuk mengevaluasi dan memperbaiki perangkat lunak lebih jauh lagi. Lalu, mengapa kami memilih metode waterfall? Karena metode ini melibatkan berbagai proses yang sistematif dan komprehensif. Sumber daya dan tahapan pengerjaannya dikumpulkan secara lengkap sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu, struktur alur proyek kami itu dimulai dari input, proses, dan output. Pada proses input, itu pengguna dapat memasukkan data mereka dan mencari informasi sesuai kebutuhan. Terdapat data pengguna yang akan mengikuti kegiatan dan informasi terkait kegiatan non-akademik seperti seminar, kejuaraan, dan magang. Pada proses, itu pihak yang membuat informasi seperti himpunan ataupun komunitas tertentu akan memproses data pengguna yang telah terdaftar dan menjalankan kegiatan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir itu output. Jadi mahasiswa mendapatkan sertifikat yang bisa diajukan ke SKPI dan menyempurnakan poinnya. Lalu mereka juga mendapatkan informasi terkait kegiatan non-akademik. Himpunan atau komunitas pun juga mendapat data partisipan yang mengikuti kegiatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Teresia. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi tentang pembentukan dan konsolidasi tim pengembang. Pembentukan dan konsolidasi tim pengembang ini terdiri dari ketua tim, programmer, analisis sistem, desain sistem, dan sekretaris. Tim pengembang proyek Rumi ini diketuai oleh Andriano dengan NIM F1E121045, analisis sistem Diva Ayu Gita Reswara F1E121115, desain sistem Kairenisa Putri dengan NIM F1E121170, programmer Revi Rahman F1E121121, dan sekretaris Teresia Silsilia Saragi F1E121163. Tugas-tugas dari tim pengembang ini, yang pertama, tugas dari ketua tim. Bertugas sebagai penanggung jawab dari proyek yang akan dikerjakan seperti membuat rencana proyek, memandu anggota untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang masing-masing yang telah ditentukan sebelumnya, memberitahukan hal-hal apa saja yang perlu dan tidak perlu dilakukan, menghitung anggaran baik itu dalam skala kecil ataupun secara menyeluruh, serta mampu mengatasi masalah yang terjadi dalam tim. Yang kedua, programmer bertugas membuat rancangan pembangunan dari sebuah sistem secara menyeluruh serta dapat mengintegrasikannya dengan selalu mengkomunikasikan sistem yang telah dibuat kepada manajer proyek atau ketua tim. Analisis sistem, yaitu bertugas untuk menganalisis sistem dari sebuah proyek yang akan dikerjakan, merancang sistem, dan mencari bug error pada sistem untuk segera dapat dilakukan perbaikan pada sistem dan melaporkannya kepada ketua tim. Desain sistem, yaitu bertugas sebagai user experience dan user interface designer untuk membuat tampilan website menjadi semakin nyaman sesuai kebutuhan pengguna, sehingga informasi yang ditampilkan begitu jelas dan mudah dipahami. Selain itu juga bertugas untuk mewujudkan gambaran desain sistem dalam bentuk wireframe atau prototype. Sekretaris, yaitu bertugas untuk menginput dan merapikan data-data proyek yang dikerjakan, merapikan dan membuat salinan dokumen, serta merekap data dan bukti dokumentasi proyek. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Revi Rahman. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teknologi platform selection dan technical architecture. Teknologi platform yang digunakan untuk membangun aplikasinya adalah website. Ada beberapa alasan mengapa tim pengembangan menggunakan website sebagai teknologi platform untuk membangun aplikasi ini. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, mudah diakses. Aplikasi berbasis web itu mudah diakses. Kita bisa mengaksesnya tanpa perlu bersusah payah mendownloadnya terlebih dahulu, yang artinya tidak akan memakan penyimpanan internal di HP kita. Yang kedua, bebas platform. Bebas platform di sini berarti penggunaan aplikasi web tidak terbatas pada satu atau dua sistem operasi saja. Semua device dan semua web browser bisa digunakan untuk mengakses aplikasi yang telah dibuat. Seperti yang kita ketahui, saat ini tidak hanya Google saja yang bisa dijadikan sebagai teknologi untuk mengoperasikan aplikasi berbasis web. Di sini, kita juga bisa menggunakan Yahoo, Bing, Ecosia, Yandex, dan lain-lain. Disinilah letak keunggulan aplikasi web yang mana
mana jika kita mendaftarkan domain aplikasi web kita di Google, maka Yahoo, Bing, Ecosia, Yandex, dan search engine lainnya juga bisa mengakses aplikasi web tersebut. Yang ketiga, bebas biaya operasi. Untuk mengoperasikan sebuah komputer atau smartphone, tidak terlepas dari yang namanya sistem operasi. Pada komputer tersedia sistem operasi Windows, macOS, Linux. Untuk smartphone tersedia sistem operasi Android, iOS, BlackBerry OS. Jika kita membuat aplikasi web, maka aplikasi web tersebut sudah bisa dijalankan di sistem operasi mana saja. Mau dijalankan di Windows, macOS, Linux, atau Android, hal tersebut bisa terlaksana. Berbeda ketika kita membuat aplikasi berbasis mobile, kita terlebih dahulu harus memilih aplikasi ini mau berjalan di sistem operasi mana. Apakah itu di Android atau di iOS. Kenapa harus memilih? Karena sistem operasi pada smartphone memiliki tempat download aplikasinya masing-masing. Pada Android terdapat Google Play Store yang menjadi tempat download aplikasinya. Sedangkan di iOS terdapat App Store. Jadi kita bisa mendaftarkan aplikasi di Google Play Store yang terdapat di Android, maka aplikasi tersebut hanya tersedia di Android saja, tidak pada iOS. Itu terjadi karena iOS tidak memiliki Google Play Store, begitupun sebaliknya, Android tidak memiliki App Store. Technical arsitektur yang digunakan yaitu yang pertama, MySQL. Dalam membuat aplikasi ini tentu saja membutuhkan database server untuk menampung berbagai macam informasi. Berbagai macam data dibutuhkan, seperti nomor antrian, waktu operasional kantor, username, password, font URL, dan sejenisnya. MySQL adalah salah satu sistem manajemen database yang biasa digunakan untuk mengelola data. MySQL menyimpan data dalam bentuk tabel yang akan memudahkan kita dalam menyimpan data yang berasal dari pengguna. Yang kedua, Apache Server. Apache Server ini digunakan untuk membuat koneksi antara server dan browser milik visitor website, sambil mengirimkan file bolak-balik antara klien dan server. Cara kerja Apache yaitu, pada saat visitor membuka aplikasi web, browser visitor mengirimkan permintaan ke server, lalu Apache akan menanggapi dengan memuat semua file yang diminta, seperti teks, gambar, dan lain-lain. Yang ketiga, XAMPP. Dipakai untuk membuat web server lokal di komputer. Hal ini akan memudahkan kita dalam mengembangkan, mendesain, dan keperluan testing website. Ketika kita ingin melakukan update terhadap aplikasi web yang telah kita publikasikan, tentu saja kita harus melakukan testing sebelum diupdate kepada para pengguna aplikasi. Disinilah XAMPP dibutuhkan. Kita dapat memanfaatkan server lokal dari XAMPP. Yang keempat, Figma. Figma merupakan sebuah platform desain, prototipe, dan website untuk membuat tampilan atau interface pada website, merancang desain interaksi, dan membuat prototipe. Figma akan digunakan pada tahap desain dan akan dilakukan desain proses yang meningkatkan usability dan interface desain yang lebih optimal. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Mungkin itu tadi presentasi kami dari kelompok 3 R004. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun ada kata-kata yang kurang sesuai. Saya akhiri. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.